negara Turki udah nggak ada. Udah musnah. Siapa yang nyerang? Perangnya kapan emangnya? Ya, udah musnah. Tapi bukan karena perang. Karena di tahun 2022 negara Turki sudah resmi mengganti nama negaranya menjadi Turki. Lah beda dikit. Tapi kok diganti sih? Karena kami capek. Istirahat dong. Bukan itu. Tapi kami capek aja sama konotasi Turki yang dalam bahasa Inggris itu artinya ayam kalkun. Yang paling parahnya lagi, Turki di dalam bahasa slang gaul orang-orang barat itu artinya bodoh, ya kan? Iya, makanya kita ganti namanya jadi Turkiye. Lagian nama Turkiye lebih mewakili budaya, peradaban, nilai-nilai bangsa Turkiye. Padahal beda dikit doang. Ya biarin. Kalau negara yang kejahatannya ada di mana-mana, pemerintahnya korupsi, terus banyak orang miskin. Nah, nama negara yang cocok buat mewakili keadaan tersebut apa coba? Ya Konohala. Cocok juga tuh. Ada Putri Duyung. Di mana? Di sana. Masa sih? Lah, barusan gua lihat di sana. Ayo ikut kalau nggak percaya. Mana? Tadi di sini. Kalau lihat kali lu. Lah, orang di depan gua. Pakai kacamata nggak lu tadi? Lupa. Kan salah lihat. Picek mata lu. Sama nih kayak kejadian Columbus katanya lihat Putri Duyung. Tahun 1493 waktu Columbus menjelajahi perairan Karibia, dia lihat Putri Duyung di Haiti ini. Columbus nulis di catatannya itu, mereka tidak seindah yang digambarkan walaupun memiliki wajah manusia. Tapi yang dia lihat kemungkinan dugong, mamalia laut asli Karibia yang banyak di sini. Kok bisa salah lihat gitu ya? Pelaut zaman dulu sering kekurangan makan, kurang tidur, makanya bisa memicu halusinasi. Mereka juga terbiasa denger dongeng kalau mermaid itu cantik gitu. Dah, habisin waktu gua aja lu. Gua mau jalan dulu sama cewek. Nah, gua aja lu. Cewek? Sejak kapan lu punya cewek? Baru kenalan tadi, cantik banget. Mak boy. Nah, itu dia. Udah dulu ya. Cantik. Mata lu tuh yang picek. Selamat tahun baru. Happy Songkran Day. Oh. Berhenti. Udah gila apa lu ya? Ya emang sih. Ya tapi ini bulan April, ngapain tahun baru? Ini Songkran, tahun baru Thailand yang dirayakan 13 sampai 15 April di kalender Masehi. Emang kalian pakai kalender apa sih? Kita pakai kalender Buddha. Ini versi Thailand dari kalender Masehi. Tinggal ditambahin aja 543 tahun dari tahun sekarang. Jadi kalau di dunia tahun 2025, di Thailand itu tahun 2568 Buddhist era. Wah, lebih cepat 500 tahun ya. Dengan kata lain, berarti Thailand hidup di masa depan gitu ya. Keren, udah modern banget ya Thailand ya. Betul, buktinya Thailand bisa bikin banyak android kayak gini nih. Oh, Micai android, Lady Boy. Tidak, tombol apa ini? Kenapa banyak sekali? Toilet Jepang emang gitu. Itu tombol onsui untuk mengatur suhu air semprotan biar lebih nyaman. Bisa atur airnya supaya lebih hangat atau lebih dingin. Ini tombol apa? Itu tombol kanso supaya kulitmu bisa lebih kering. Itu dasyu, tombol penyerap bau. Dan ini tombol otohime untuk menghasilkan suara agar privasimu tetap terjaga. Ayo, siapa yang suka ngidupin keran waktu di kamar mandi biar bunyinya tetap tersamarkan? Nggak perlu repot-repot lagi karena ada tombol otohime. Dan masih banyak tombol yang lainnya. Mau Kimiko jelasin semuanya? Tidak perlu. Itu cuma membuat pusing saja. Yang jadi pertanyaan, kenapa toilet di Jepang menggunakan teknologi tinggi gitu ya? Itu karena kami mencintai teknologi dan menjunjung tinggi kebersihan dan kenyamanan. Semua fasilitas modern di Jepang, termasuk toilet futuristik ini, demi kenyamanan semua yang ada di Jepang. Sungguh buang-buang waktu dan pikiran saja. Sungai yang sangat indah. Loh, kok kita di sini? Tempat saya bilang mau ke toilet. Dewa, dasar orang Jepang aneh. Pergi sana ke toilet robotmu. Aku tidak menyukainya. Aku lebih suka yang alami. Nanda keren. Minal aidin wal faizin wa nabud. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran.
Lebaran, happy Mubarak. Selamat Lebaran. Lebaran ngerti nih. Habisnya, ente bilang minal aidin wal faizin. Ana bingung. Lah, emang harusnya bilang apa? Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian. Di Indonesia ucapannya minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan menang. Menang dari apa? Senang melawan hawa nafsu selama bulan puasa. Ya kan melawan hawa nafsu juga tiap hari. Tidak ditemukan di hadis Nabi atau tradisi Arab ucapan ini. Frasa ini cuma populer di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Maknanya baik, jadi sah saja untuk diucapin. Nah, kalau udah tahu, ucapannya diubah jadi Jadi THR-nya nih mana Wana Bud? Masa udah lama namu THR-nya nggak keluar-keluar? jadi ente ke rumah ini cuma ngarep THR. Ya iya, apalagi? Pulang ente, pulang. Ih, pelit. Jajan yuk, di India ada apaan? Jajan, ayo jajan. Wah, gua mau jajan. Dasar kau pria kurang ajar. Kau mau sawer biduan? Tidak, bukan. Aduh, jajan. Aku tidak mendengarmu. Ya Allah. Padahal dekat banget loh kita. Kenapa berisik banget sih di sini? Kau bilang apa? Allah Akbar. Berisik. Duh. Di sini kok berisik banget. Ini memang seperti ini. Negara dengan tingkat polusi suara tertinggi di dunia itu adalah India. Khususnya di kota-kota besar seperti Mumbai, Delhi, dan Kolkata. Kota Moradabad di India tercatat sebagai kota paling bising di dunia dengan tingkat kebisingan mencapai 114 desibel di siang hari. Padahal ambang batas aman menurut WHO hanya 55 desibel untuk siang hari. Yaudah, ayo nyari tempat sepi dulu. Kita ngomong. Oke. Nah, sepi nih. Ayo jajan. Gua punya 100.000 nih. Ayo jajan. Jajan. Demi dewa, aku tidak mendengarmu. Setuli beneran nih jadinya. Aduh, kebanyakan denger klakson lo. Wow, that's wonderful. Dan support ini terkenal banget di Amerika. Seriusan banget. Of course, ini lagi viral banget di TikTok. Oh, keren. Go internasional dong. Iyalah, patutlah terkenal. Ini pacu jalur dari Malaysia. Mulai. Gali itu sa Filipina. Ini lagi ngaku-ngaku. Udah jelas bahasanya beda. Kakak nih, tenanglah dulu. Festival pacu jalur nih, lomba mendayung perahu tradisional khas Kuantan Singingi di Riau yang sudah sejak abad ke-17. Setiap Agustus, ratusan perahu panjang atau jalur ini bersaing di Sungai Batang Kuantan, lengkap dengan pendayung dan pemberi semangat. Dan saya nih, tukang tari. Posisinya di depan perahu. Tugasnya bukan sekedar hiasan, tapi jadi kewajiban tiap perahu harus ada tukang tari sebagai elemen seni dan simbol budaya. Sampai sini paham? Paham, cikgu. Paham, cikgu. Hey, what are you doing, man? Abang nih tukang tari juga ke? Mumpung lagi di air, kebelet. What the